Halo para pejuang Jerman, apa kabar kalian? Baik lagi di channel tempat kita bahas realita hidup di Jerman tanpa sensor. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas-panasnya di grup WhatsApp, perantau, atau forum Reddit misalnya. Aturan baru Ausbildung 2026. Banyak yang bilang, sekarang masuk Jerman gampang loh. Katanya nggak perlu sertifikat bahasa lagi, gitu. Atau katanya gajinya naik drastis loh, gitu. Nah, daripada kalian kemakan hoax dari agen-agen nakal yang cuma mau duit kalian, hari ini gue akan bahas tuntas apakah Ausbildung di tahun 2026 ini beneran jadi karpet merah buat kita, atau malah jebakan Batman yang bikin kita makin pusing. Siapkan catatan, siapkan cemilan, karena video ini bakal panjang banget dan bisa jadi penentu masa depan kalian di negeri Jerman ini. Check it out. Mau kabur aja dulu ke Jerman tanpa persiapan? Jangan. Sini gue kasih tahu caranya biar bisa punya karir bagus di Jerman. Sebelum berangkat, lo harus paham bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari nol sampai siap interview Ausbildung. Dan yang paling penting, proses Ausbildung harus legal dan aman. Of course, Verba bisa bantu kalian Ausbildung ke Jerman tanpa ribet dan tentunya aman. Jangan buang-buang waktu, siapin dari sekarang. Daftar kursus bahasa Jerman di Verba Jerman Edu buat siapin karir cemerlang kalian di Jerman. For more info, gue kasih link Verba di deskripsi. Kabar baik, gue kerjasama lagi bareng Verba Jerman Edu. Yes, lo nggak salah denger nih. Gue kembali kerjasama bareng Verba Jerman Edu untuk ngebuka kelas bahasa Jerman level A1 dan A2 yang akan dimulai pada 18 Mei bulan ini. Programnya intensif, 35 hari dari Senin sampai Jumat, 3 jam per pertemuan. Program A1 start di jam 18.30 dan program A2 start di jam 1 siang nih teman-teman. Program ini cocok banget buat kamu yang mau pertama persiapan Ausbildung atau persiapan kuliah atau kerja di Jerman, kejar sertifikat A1 atau A2 lebih cepat, dan belajar intensif dengan sistem yang terstruktur. Nah, karena kelas ini intensif, progres kamu bakal jauh lebih cepat dan fokus tentunya. Ingat, slotnya terbatas jadi jangan sampai kehabisan tempat. Cek link di deskripsi ya teman-teman untuk info dan pendaftaran. Oke, gue juga akan mengadain trial class yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, tanggal 9 dan 16 Mei 2026, jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jadi, catat tanggalnya dan klik link di bawah untuk pendaftaran juga ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS-Shot, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Oh iya guys, gue ada kabar seru nih. Tanggal 10 Mei nanti gue bakal kolaborasi lagi bareng Verba Jerman Edu buat buka kelas bahasa Jerman online level A1 dan A2. Buat lo yang mau mulai dari nol atau yang mau lanjut ke level berikutnya, ini momen yang pas banget buat lo. Apalagi lo punya rencana kuliah, kerja, atau tinggal di Jerman. Persiapan bahasanya bisa lo mulai dari sekarang. Cara daftarnya gampang banget, lo tinggal klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas yang lo mau ambil, terus lakukan pembayaran. Setelah payment berhasil, tim admin bakal langsung hubungin lo dan masukin lo ke grup khusus kelasnya. Tapi ingat ya, slotnya terbatas nih, jadi jangan sampai kehabisan. Yuk langsung daftar dan mulai perjalanan belajar bahasa Jerman bareng gue dan Verba Jerman Edu. Oh ya, disclaimer juga nih, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung ya. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, gue mulai ke part pertama nih. Apa itu Ausbildung? Sedikit refresher singkat aja. Singkat aja buat yang baru nyasar ke channel ini. Ausbildung itu kan program sekolah profesi di Jerman. Kalian kerja 3-4 hari, 1-2 harinya di sekolah. Hebatnya kalian nggak bayar sekolah, malah digaji. Dulu mau ambil Ausbildung itu syaratnya lebih ketat dari seleksi masuk boyband. Harus ada sertifikat bahasa B1, B2 yang asli dan harus punya kontrak.
dan harus bersaing sama warga lokal dan Uni Eropa tentunya. Tapi di tahun 2026 ini ada angin segar yang namanya Fachkräfte Einwanderungsgesetz alias Undang-Undang Imigrasi Tenaga Kerja Ahli yang udah makin disempurnakan. Jadi kita bahas poin-poinnya ya. Gue masuk ke part kedua, peluang pencarian tempat Ausbildung atau Chancenkarte. Poin pertama itu Chancenkarte atau Opportunity Card. Tahun 2026 ini sistem poin buat masuk ke Jerman benar-benar makin matang. Dulu kalau mau nyari tempat Ausbildung, kalian harus dapat kontrak dulu, baru dapat kontrak dari Indonesia, baru bisa dapat visa. Sekarang kalian bisa dapat kartu kesempatan atau Chancenkarte buat datang dulu ke Jerman, tinggal di sini selama 1 tahun, cuma buat nyari tempat Ausbildung atau kerjaan. Ibaratnya dulu kalian harus nembak gebetan via surat dari luar kota, sekarang kalian dibolehin main ke rumahnya, PDKT langsung, baru nembak. Nah, presentase diterimanya kalau kayak gini kan jelas lebih gede ya. Kalau udah ada di depan mata si bos Jermannya. Tapi ingat, kartu ini pakai sistem poin ya, umur, kemampuan bahasa, dan pengalaman kerja itu dihitung banget. Jadi kalau umur kalian masih muda tapi skill bahasanya ya 9 doang gitu ibaratnya level A1 ya poinnya kecil. Jangan berharap dapat kartu sakti ini kalau usaha masih minimalis ya teman-teman. Jadi pastiin usaha kalian matang banget. Kemudian gue masuk ke part ketiga itu syarat bahasa beneran jadi lebih mudah emang. Nah ini poin yang paling sensitif, bahasa Jerman. Ada rumor kalau tahun 2026 ini masuk Ausbildung nggak perlu sertifikat B1. Bener nggak sih? Jawabannya ya dan tidak. Pemerintah Jerman emang mulai lebih fleksibel lah ibaratnya ya. Benar-benar sektor yang dibutuhkan atau krisis tenaga kerja kayak perawat, lansia, pflege, atau konstruksi kadang dibolehin kalian masuk pakai level A2 asalkan ada komitmen buat ambil kursus intensif ya pas sudah sampai di Jerman. Tapi bayangin aja nih, kalian kerja di rumah sakit Jerman misalnya, terus ada pasien yang bilang, saya sakit perut nih, dok, atau sus, gimana ya? Terus kalian cuma jawab, Guten Morgen. Nah, kan gak nyambung. Ujung-ujungnya kalian dideportasi karena nggak bisa kerja. Jadi meskipun aturannya memudahkan secara dokumen, realita di lapangan tetap bahasa adalah kunci. Jadi jangan dibohongin deh sama agen-agen yang bilang nggak usah belajar atau nanti di sana belajar sendiri. Itu namanya bunuh diri karir guys. Jadi Jerman itu negara hukum dan aturan dan bahasa adalah cara mereka ngelihat seberapa serius lah ibaratnya kalian mau tinggal di sini. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Kemudian gue juga mau masuk ke part keempat nih, kenaikan upah minimum Ausbildung atau Azubi Mindestvergütung. Kabar paling enak jelas saja duit atau gaji. Per April 2026 upah minimum buat Azubi, sebutan buat mahasiswa Ausbildung ya, resmi naik lagi. Jadi kalau dulu lo misalnya dapat 600 sampai 700 euro per bulan, itu adalah udah syukur. Sekarang rata-rata di tahun pertama kalian bisa dapat sekitar 900 sampai 1100 euro. Kotor tergantung sektornya ya. Pertanyaannya kenapa naik sih? Karena Jerman lagi inflasi guys, ini nggak bisa dipungkiri. Harga kebab naik, harga WG, harga sewa kamar naik. Pemerintah juga nggak mau kalian pingsan kelaparan pas lagi belajar pasang kabel atau masak di dapur restoran. Tapi ingat ya, itu gaji kotor, masih dipotong asuransi kesehatan, dana pensiun, dan pajak kalau gaji kalian di atas batas tertentu. Jadi jangan langsung bayangin pas udah dapat gaji, lo beli iPhone 17 Pro Max di bulan pertama. Tetap harus hidup hemat ya guys. Masak nasi sendiri dan jangan keseringan jajan di HBF, itu mahal. Atau di Bahnhof, itu mahal. Yang kelima, pindah jurusan jadi lebih gampang emang. Nah ini salah satu ketakutan terbesar orang Ausbildung adalah gimana kalau gue gak cocok sama jurusannya. Dulu pindah jurusan itu birokrasinya ribet banget.
minta ampun. Bisa-bisa ibaratnya visa kalian dicabut. Di aturan 2026 ada fleksibilitas lebih mudah, Wechsel atau pindah kontrak. Pemerintah Jerman sadar kalau maksa orang kerja di tempat yang dia benci itu nggak produktif. Sekarang proses transisi dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lain dalam bidang yang mirip ya, itu lebih dipermudah lewat portal digital imigrasi. Jadi kalau kalian magang jadi tukang roti misalnya, tapi ternyata alergi tepung, misalnya, terus kalian punya ruang buat diskusi dan pindah ke bidang logistik atau lainnya tanpa harus langsung pulang ke tanah air karena visa kalian gak diterima. Ini jujur kemajuan banget sih buat kesehatan mental kita para perantau. Oke, sekarang gue masuk ke part ke-6, rekognisi ijazah atau Anerkennung nih yang dipercepat. Ini menurut gue juga poin penting dan gue mesti highlight ini. Dulu nunggu ijazah SMA atau SMK kita diakui di Jerman itu lamanya bisa bikin kita ibaratnya lumutan. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Nah, per 2026 ini proses Anerkennung ini mulai didigitalisasi secara masif nih teman-teman. Ada target kalau proses penyetaraan dokumen ini nggak boleh lebih dari 2 bulan. Ini penting banget buat kalian yang mau ambil jalur Ausbildung yang butuh kualifikasi khusus. Makin cepet jelas kan, kalau makin cepet dokumennya kelar, makin cepet juga visanya cair dan makin cepet juga deh kalian bisa pamer foto di gerbang Brandenburg atau di ya lokasi-lokasi ikonik lah di Jerman. Tapi gue juga harus sadar, harus sharing ke kalian realita di lapangan atau the dark side. Gue nggak mau cuma kasih yang manis-manis aja, gue pengen ngasih realitanya. Emang aturan ini dipermudah, tapi tantangannya tetap berat nih teman-teman. Jerman tahun 2026 lagi krisis perumahan. Nyari kamar atau Zimmer itu lebih susah daripada nyari jodoh yang nggak ghosting. Kalian mungkin punya gaji 1000 euro, tapi kalau sewa kamarnya aja udah let's say 600 euro, 700 euro, kalian mau makan apa? Mau makan kerikil. Terus kerja di Jerman itu capek, work-life balance itu ada gitu ibaratnya. Tapi pada saat kalian jam kerja, nggak ada tuh istilah ngopi, santai sambil ngerumpi pas jam kerja. Telat semenit, siap-siap dapat teguran keras alias abmanu. Jadi ya itu, aturan yang mudah itu cuma di atas kertas imigrasi, begitu kaki kalian injak tanah Jerman, mental kalian tuh yang bakal diuji. Kesimpulannya apa? Apakah Ausbildung 2026 ini beneran lebih mudah? Secara akses birokrasi menurut gua itu iya. Secara gaji, iya jelas karena gaji kita naik. Tapi secara persaingan dan standar kerja tetap sama beratnya. Pemerintah Jerman buka pintu lebar-lebar bukan karena mereka lagi baik hati bagi-bagi duit. Tapi karena mereka butuh kalian nih teman-teman. Kalian itu aset, jadi datanglah sebagai aset yang berkualitas. Bukan beban. Buat kalian yang lagi berjuang, gue dari hati semangat, gue cheer you up. Gue dukung kalian. Jerman itu indah kalau kalian siap mental. Kalau kalian belum siap, mending di rumah dulu aja deh sambil nonton video-video di channel ini sampai hatam dan belajar bahasa Jerman. Oke, jangan lupa like kalau video ini mencerahkan masa depan kalian, subscribe biar nggak ketinggalan update aturan gila lainnya dari Jerman, dan share ke teman-teman kalian yang masih nanya Ausbildung itu apa. Gue Damario, pamit undur diri. Wir Erfolg und bis bald. Oke, dan kalau kalian masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar ya kalau kalian ingin request tema tertentu seputar Jerman atau pendidikan di Jerman. Join juga membership di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2. So, sampai bertemu di video selanjutnya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!